Di sisi lain, sebenarnya jika Indonesia menginginkan untuk membuat senjata nuklir, maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia, sebab Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satunya adalah uranium yang merupakan salah satu bahan utama untuk membuat senjata nuklir. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, negara Iran juga pernah mengajak Indonesia untuk bekerja sama membuat senjata ataupun rudal berkekuatan hulu ledak nuklir. Namun tidak hanya itu, sebab Rusia sebagai salah satu negara militer superpower di dunia juga telah menawarkan kerjasama untuk membuat senjata berkekuatan hulu ledak nuklir untuk memperkuat sistem pertahanan militer Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri jika kemajuan sebuah alutsista tempur militer dan hingga memiliki senjata yang berteknologi tinggi memiliki pengaruh terhadap pertahanan militer suatu negara, dan tidak jarang negara kecil merasa terancam. Misalkan saja seperti Malaysia dan Indonesia yang merasa terancam dengan kehadiran negara persemakmuran AUKUS di kawasan Indo-Pasifik. Sebab Australia yang telah memiliki proyek kapal selam bertenaga nuklir berpotensi membuat situasi di wilayah Asia Tenggara semakin tidak aman dan hingga akan berujung pada perlombaan kekuatan militer. Kekhawatiran beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini tentunya bukan tanpa alasan. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa Australia yang tergabung dalam persemakmuran negara-negara AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris adalah merupakan negara yang memiliki hubungan kurang baik dengan China. Sementara jika China dan Australia yang dibantu beberapa negara persemakmuran AUKUS mengalami pergesekan kekuatan militer, tentunya akan berdampak pada Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan termasuk Indonesia berada di antara negara China dan Australia. Karena hal ini tentunya berpotensi membuat situasi di kawasan Asia Tenggara semakin tidak aman dan terjadinya perlombaan kekuatan militer. Sementara di sisi lain, proyek kapal selam nuklir sebelumnya telah ditolak oleh Rusia, China, Indonesia, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Di sisi lain, dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Dubes Rusia untuk Indonesia, yaitu Ludmila Vorobyeva dalam kutipan media informasi TASS, bahwa kapal selam nuklir serta kemitraan AUKUS adalah merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan Asia, dan kemitraan tersebut sangat berbahaya, yang kemungkinan tidak akan membawa perdamaian ke kawasan atau ke Indo-Pasifik. Namun karena berbagai ancaman keberatan Indonesia, akhirnya semua pihak sepakat bahwa Indonesia boleh mengetahui teknologi yang nantinya akan digunakan Australia dalam membuat kapal selam nuklir. Informasi tersebut sebagaimana dalam sebuah kertas kerja untuk pertemuan konferensi PBB yang memperingatkan konsekuensi yang berpotensi bencana dari kecelakaan dan paparan serta bahaya uranium yang sangat diperkaya dialihkan ke program senjata kapal selam nuklir Australia. Namun dalam konferensi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia diberi kebebasan untuk pemantauan ketat dan keterbukaan distribusi teknologi nuklir untuk kapal selam nuklir Australia, dan mengatakan telah menerima dukungan dari Australia dan mitra AUKUS serta China dalam pemantauan ketat terhadap teknologi kapal selam nuklir. Dengan melalui perjanjian dalam konferensi di Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika Serikat tentang teknologi ataupun senjata terhadap kapal selam nuklir Australia ini, tentunya memberikan salah satu jaminan keamanan di kawasan Asia Tenggara ataupun Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia pun diberi kebebasan untuk mengetahui teknologi pembuatan kapal selam nuklir milik Australia.
Namun dengan adanya akses militer Indonesia untuk mengetahui pembuatan ataupun teknologi terhadap senjata dan kapal selam nuklir milik Australia adalah memberikan keuntungan tersendiri bagi militer Indonesia. Misalkan saja Indonesia akan mengetahui senjata ataupun teknologi yang akan digunakan oleh kapal selam nuklir Australia. Dan secara tidak langsung, Indonesia telah mempelajari tentang kemajuan sebuah teknologi kapal selam nuklir. Serta tidak menuntut kemungkinan Indonesia sebagai negara militer terbesar di kawasan Asia Tenggara dapat menggunakan teknologi kapal selam nuklir seperti kapal selam milik Australia di masa yang akan datang, demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, bukan tidak mungkin jika Indonesia di masa yang akan datang akan mengembangkan teknologi kapal selam nuklir untuk mencegah dominasi pengaruh kekuatan militer Australia di kawasan Indo-Pasifik. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara tentang teknologi, sebenarnya Indonesia telah membangun teknologi nuklir masa depan. Namun Indonesia tidak menggunakannya sebagai senjata, melainkan hanya menggunakan sebagai teknologi nuklir pembangkit listrik yang saat ini telah dikembangkan. Di sisi lain, sebenarnya jika Indonesia menginginkan untuk membuat senjata nuklir, maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia, sebab Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satunya adalah uranium yang merupakan salah satu bahan utama untuk membuat senjata nuklir. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, negara Iran juga pernah mengajak Indonesia untuk bekerja sama membuat senjata ataupun rudal berkekuatan hulu ledak nuklir. Namun tidak hanya itu, sebab Rusia sebagai salah satu negara militer superpower di dunia juga telah menawarkan kerjasama untuk membuat senjata berkekuatan hulu ledak nuklir untuk memperkuat sistem pertahanan militer Indonesia. Namun ajakan tersebut tampaknya tidak ditanggapi serius oleh Indonesia dan lebih memilih mengembangkan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik ketimbang membuat senjata nuklir yang berpotensi menjadi perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, sebab Indonesia telah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika Indonesia mengembangkan teknologi senjata berkekuatan hulu ledak nuklir. Misalkan saja, sebagai salah satu contoh adalah pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Jepang pada beberapa tahun lalu yang memakan ribuan korban jiwa karena mengalami kebocoran pada industri pertahanan ataupun nuklir milik Jepang. Karena hal itu, maka tidak heran jika Indonesia saat ini belum mengembangkan nuklir untuk digunakan sebagai senjata yang berkekuatan hulu ledak nuklir untuk menjadi pertahanan, keamanan maupun menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.